Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, kompetisi 9 divisi sudah dimulai. Tanjun dan Mumengyi akhirnya mewakili divisi Pil untuk menjaga panggung naga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Saat ini di lantai atas, Shen Shubing bangkit dari kursinya dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Tanjun merasakan gelombang niat membunuh pada dirinya. Dia tampaknya dapat melihat bahwa setelah Shen Shubing mengumumkan dimulainya kompetisi, ada murid berebut untuk membunuhnya. Tidak peduli siapa yang akan muncul, aku akan mengalahkannya. Ketika Tanjun berpikir diam-diam, Shen Shubing segera meminjamkan pedangnya pada Tanjun. Tanjun menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, beberapa murid segera datang ke platform nomor 1 untuk menantang Tanjun. Mereka adalah murid penegak hukum Zhu Zhang, murid penegak hukum Ye Xiong, murid divisi 5 jiwa Zhang Quan, murid jiwa binatang Xiong Tai, dan murid jiwa suci. Dan Tai Xuanzong mengerutkan kening, dan Shen Shubing buru-buru ingin menghentikan kelima orang itu untuk menantang Tanjun. Namun sebelum dia dapat berbicara, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba bergema di puncak. Apakah kalian sangat tidak sabar ingin membunuhku? Hahaha, baiklah, datanglah bersama-sama agar tidak membuang-buang waktuku. Tanjun segera menggunakan langkah ilahi Wongmeng. Dalam sekejap, ketika 5 bayangan muncul hampir bersamaan dari langit di atas platform naga, 5 cahaya pedang membawa aliran darah melintasi kehampaan. Darah menghujani sekitar panggung naga, 5 kepala yang dipenggal dan 5 mayat tanpa kepala hancur dalam hujan darah. Tanjun memegang pedangnya dan melihat ratusan ribu murid. Saya tahu banyak orang ingin membunuh saya. Kalau begitu, aku, Tanjun, memberi kalian kesempatan. Datanglah bersama-sama bagi yang ingin membunuhku. Kalian harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuhku. Lagi pula, hanya ada 100 tempat untuk menantangku, dan sekarang masih 95. Para penonton menjadi gempar atas tantangan Tanjun. Di tengah kerumunan divisi 5 jiwa, jiwa binatang, jiwa suci, dan murid penegak hukum, puluhan sosok tiba-tiba muncul dan mengepung Tanjun. Pada saat ini, lebih dari selusin orang ingin membunuh Tanjun. Melihat pemandangan ini, sebagian murid segera mencibir Tanjun karena terlalu sombong. Mereka yakin bahwa Tanjun akan segera mati karena kesombongannya. Ketika semua murid membicarakannya, teriakan histeris tiba-tiba meledak. Semua orang diam. Tanjun yang awalnya berada di tengah panggung naga, melesat ke udara seperti panah tajam yang ditembakkan di ketinggian 30 meter. Kemudian menghilang begitu saja dalam penglihatan sebagian besar murid. Detik berikutnya, serangkaian cahaya pedang Tanjun menyapu tenggorokan 18 murid yang mengepungnya. Segera, aliran darah keluar dari kehampaan, dan kabut darah memenuhi udara. 18 murid semuanya jatuh di platform naga. 18 mayat dengan pedang tersegel di tenggorokannya tergeletak di genangan darah. Tanjun memegang pedang di tangan kanannya yang bermandikan hujan darah. Dengan lambaian tangan kirinya, 18 mayat melayang ke udara meninggalkan panggung naga. Hanya beberapa murid, serta semua diaken, penatua, kepala divisi, dan Tai Xuanzong yang mengetahui bahwa Tanjun tidaklah menghilang. Tetapi, Tanjun bergerak di udara dengan cepat sebanyak 18 kali dan membunuh 18 lawannya. Pada saat ini, ratusan ribu murid memandang Tanjun yang berlumuran darah, merasakan hawa dingin di punggungnya. Tanjun membunuh 18 orang dalam sekejap, tetapi Tanjun tidak mengedipkan matanya. Dengan dingin, Tanjun melihat ratusan ribu murid di bawah panggung dan berkata dengan kejam, masih ada 77 tempat untuk menantangku. Mereka yang ingin membunuhku, datanglah. Tanjun memegang pedang dan menunjuk penatua penegak hukum gerbang dalam, kepala jiwa binatang buas, 2 tetua jiwa binatang, kepala jiwa suci, dan kepala 5 jiwa. Kemudian Tanjun berkata, Qiu Yongming, benar, aku membunuh putramu, dialah yang harus mati. Wu Hong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Jika putramu tidak bunuh diri, dan juga bukan karena ada aturan,
maka saya akan mencabiknya hidup-hidup. Muronghong, hahaha, aku membunuh cucumu Murongkun di gerbang luar. Dia pantas mendapatkannya. Ling Hu Changhe, cicitmu Ling Hu Changkong, dia mencoba membunuhku berkali-kali. Dia pantas mendapatkannya. Adapun kepala 5 jiwa, aku tidak tahu mengapa Anda menyuruh murid divisi 5 jiwa membunuhku. Jika ada alasannya, itu adalah ketika aku pertama kali memasuki gerbang dalam. Kamu sudah mengancamku untuk tidak mendekati Xuezian. Pada saat ini kepala 5 jiwa mendengus dengan dingin. Omong kosong, murid 5 jiwaku menantangmu atau ingin membunuhmu, itu bukanlah perintahku. Qiu Yongming juga berkata, kamu fitnah tanpa bukti. Hahaha, sungguh lelucon, beraninya murid memfitnahmu. Siapa kamu? Kamu adalah level tinggi di gerbang dalam. Tan Yun tersenyum tampak hormat, tetapi nadanya menjadi semakin acuh tak acuh. Aku hanya junior dan kamu senior. Jika kamu benar-benar berani mengatakan bahwa 23 orang yang aku bunuh bukan kamu yang memerintahkan, apakah kamu berani bersumpah ke langit? Apakah kamu berani? Hati-hati dikutuk oleh langit dan mati mendadak di tempat. Pada saat ini ratusan ribu murid yang hadir menimbulkan gelombang badai di hati mereka. Mereka tidak pernah mengira Tan Yun begitu berani dan membunuh begitu banyak murid dengan latar belakang berbeda. Pada saat yang sama, semua murid sangat bingung. Mereka hampir tidak bisa membayangkan bagaimana Tan Yun selamat dari begitu banyak musuh tingkat tinggi. Dan Te Xuanzong mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena sejak berdirinya sekte sudah ada aturan di panggung naga, sebagai tempat bagi para murid untuk menyelesaikan masalah mereka. Ketika ada kebencian yang tak terpecahkan di antara para murid, mereka dapat mengambil kesempatan untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, selalu ada darah dan kematian setiap kali kompetisi besar 9 divisi, dan tidak ada yang pernah campur tangan untuk menghentikannya. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Pada saat yang sama, para master sekte sebelumnya termasuk Dan Te Xuanzong tidak hanya tidak menolak, tetapi sebaliknya, dia juga menyetujuinya. Hanya mereka yang telah mengalami baptisan darah yang akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan kultivasi. Ketika Tan Yun melihat para musuhnya, ekspresinya sangat arogan setelah para musuhnya itu tidak menjawab. Diam adalah persetujuan, tentu saja tidak masalah. Alasan mengapa junior banyak bicara adalah karena kesopanan. Mulai sekarang dan bahkan ketika kompetisi besar berakhir, aku akan membunuh semua murid penegak hukum, murid dari 5 jiwa, murid dari jiwa binatang, dan murid dari jiwa suci yang aku temui. Kata-kata ini membuat para murid dari divisi yang disebutkan oleh Tan Yun meraung. Tan Yun, kamu sombong. Kamu tidak akan bisa selamat dari akhir kompetisi 9 divisi. Aku akan melihat bagaimana kakak dan adikku membunuhmu nanti. Dalam keributan yang riuh, Dan Yu berteriak, Kakak Tan, kami yakin kamu pasti bisa membunuh siapa saja yang ingin membunuhmu. Kakak Tan perkasa. Begitu kata-kata Dan Yu keluar, puluhan ribu murid divisi Pil dengan suara bulat merobek lautan awan di atas puncak raksasa Panlong. Kakak Tan perkasa dan akan membunuh semua musuhnya. Pada saat ini, murid laki-laki terkemuka di antara kerumunan murid penegak hukum menoleh ke belakang dan melihat ke-20 murid penegak hukum teratas di belakangnya dengan tatapan tajam. Pergi bersama dan bunuh dia. Setelah orang ini memimpin untuk naik ke panggung naga nomor 1, cahaya pedang berdarah sepanjang 50 meter meledak menebas ke arah Tan Yun. 19 murid penegak hukum memegang berbagai senjata ajaib, berubah menjadi bayangan dan menyapu platform naga untuk membunuh Tan Yun. Tiba-tiba, cahaya pedang terjalin di platform naga melahap Tan Yun. Siapapun yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku. Tan Yun segera menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia seperti hantu yang berjalan melalui bayang-bayang cahaya pedang. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke atas. Setiap lepasan pedang membawa cipratan darah. Pada saat yang sama, Tan Yun meninggalkan tinjunya dengan bayang-bayang tebal, menyebabkan seorang murid penegak hukum terkenal meledak dan mati. Setelah hanya 3 nafas, hanya 1 dari 20 murid penegak hukum yang masih hidup.
melarikan diri ke bawah panggung naga. "Ingin pergi sekarang? Apa menurutmu itu mungkin? Serahkan hidupmu." Permusuhan di mata Tanjun berkecamuk. Tepat ketika kakek murid itu meninggalkan tepi panggung naga dan melarikan diri untuk hidupnya di bawah panggung, sosok Tanjun melintas muncul di belakang murid itu. Tanjun membalikkan kaki kanannya, menginjak tepi panggung dan langsung meremukkan dadanya dan mati. Tanjun menendang tubuh dari platform tinggi secara acak. Pada saat ini, genangan darah di platform naga berkumpul, mengalir dari sisi Tanjun ke arah platform. Dia berlumuran darah musuh, seperti seorang pembunuh yang turun ke dunia, berhenti di tepi panggung, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Ada 57 tempat yang tersisa untuk menantangku." Setelah itu, cincin Qian Kun Tanjun berkedip. Emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 pedang terbang meledak dari cincin Qian Kun, tergantung di sekitar platform tinggi mengelilingi platform naga. Pada saat yang hampir bersamaan, di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tanjun, 18 berkas cahaya Hongmeng ditembakkan. Mereka akhirnya berkumpul bersama. Setelah bergegas keluar dari tengah alisnya, mereka berubah menjadi 11 helai dan masing-masing melesat ke dalam pedang terbang. 11 pedang terbang tiba-tiba dengan cepat berputar dalam bentuk cincin, membentuk tirai besar cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi 300 meter dari formasi pedang ilahi Hongmeng muncul di belakang Tanjun. "Aku menunggu kalian untuk datang, jangan ragu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada orang tua itu jika kamu tidak membunuhku?" Setelah meninggalkan kalimat provokatif, Tanjun mundur selangkah dan melangkah ke formasi pedang. Murid penegak hukum menyaksikan 20 murid penegak hukum teratas semuanya terbunuh. Mereka ketakutan, tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tanjun. Di antara lebih dari 200.000 murid jiwa binatang, jiwa suci, dan 5 jiwa, ada serangkaian raungan gila. Seberapa kuat dia sebenarnya? Hanya murid tukang di alam jiwa janin tingkat 9. Selain lebih cepat, sekarang dia memasang formasi pedang. Itu benar, melihat formasi pedang yang dia buat, itu bukanlah hal yang baik. Semuanya, ayo pergi bersama. Pada saat ini, seorang murid laki-laki peringkat keempat dalam kekuatan di divisi jiwa binatang, Ding Fu, meminta yang lainnya untuk tenang. Setelah semua orang diam, Ding Fu melirik murid dari 5 jiwa dan jiwa suci. Sekelompok pengecut. Setelah itu, dia melihat kembali ke 30 murid teratas di divisi jiwa binatang dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapapun yang ingin membunuh Tanjun, ayo maju bersama." Segera ada 17 lebih pusat kekuatan gerbang dalam dari divisi jiwa binatang bergegas ke formasi pedang ilahi Hongmeng. Pada saat ini, pusat kekuatan dari 5 jiwa dan jiwa suci tidak bergerak. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tanjun. Bukankah lebih baik melihat murid dari jiwa binatang terlebih dahulu memasuki pertempuran melawan Tanjun? Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tanjun tidak dapat dibunuh, 18 orang divisi jiwa binatang dan Tanjun pasti akan menderita. Saat itu barulah murid divisi 5 jiwa dan jiwa suci bergerak. Alasan mengapa semua orang percaya bahwa Tanjun akan kalah itu karena 18 orang ini semuanya berada di 30 besar dalam kekuatan divisi jiwa binatang. Pada saat ini, pembukaan formasi pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba tertutup. Semua orang menatap formasi di panggung naga, ingin melihat segala sesuatu di dalam formasi pedang. Namun, tirai pedang menghalangi pandangannya. Di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, 18 murid memegang pedang terbang dan mengepung Tanjun. "Tanjun, kamu berpura-pura bodoh. Sekarang kami akan memotongmu. Tanjun, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan bagian." Ding Fu tersenyum licik dan berkata, "Bunuh dia bersama-sama." Saat 17 orang hendak mengambil tindakan terhadap Tanjun, adegan selanjutnya mengejutkan mereka. Dalam tatapan 18 orang yang tidak dapat dipercaya, Tanjun yang berlumuran darah tiba-tiba naik ke udara, dan dia mencapai langit setinggi 1000 kaki. Murid divisi jiwa binatang sangat terkejut. Mereka ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Hahaha. Tanjun menatap semua orang dan berkata sambil tersenyum,
Ini memang pertarungan yang cepat, tapi sayang sekali, akulah yang akan membunuh kalian. Wajah Tan Yun tiba-tiba tenggelam dan berteriak, "Mulut angin setan, legenda petir." Tiba-tiba terdengar siulan yang menakjubkan dari langit yang kacau, seperti lolongan hantu dan serigala. Di langit kekacauan, dalam sekejap mulut besar raksasa terkondensasi seperti binatang yang ingin menelan 18 orang di bawah. Di dalam mulut angin setan dengan diameter 300 kaki, ada bilah angin yang besar yang penuh kekuatan seperti merobek segalanya. 18 murid divisi jiwa binatang merasa ngeri. Jelas, mereka merasakan bahwa mulut angin ini seperti mata, mengunci dirinya dengan erat. Ding Fu segera berteriak, "Tim 9 akan membunuh Tan Yun bersamaku, dan sisanya berurusan dengan kekuatan angin." Segera mereka mengeluarkan pedang terbang dan menyerang Tan Yun. Tiba-tiba di atas kepala Tan Yun, kekuatan guntur yang terang dari ember tebal guntur keluar dari udara tipis, seperti naga guntur yang melayang di atas Tan Yun. Tan Yun menyeringai, ruang bergetar hebat, dan mulut angin setan bergemuruh ke arah 9 orang di bawah. 9 orang di satu sisi membangkitkan jiwa janin binatangnya, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, dan pedang terbang di tangan mereka mengeluarkan cahaya pedang 100 zang, menebas mulut angin. Ketika 9 bilah pedang besar dan mulut angin bertemu, 9 orang itu pingsan. Tidak mungkin, bagaimana kekuatan anginmu menjadi lebih kuat, setidaknya 5 kali lipat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam jeritan 9 orang itu, mulut angin setan telah turun ke atas kepala mereka dan langsung menelan mereka. Jeritan 9 orang itu menghilang, tubuh mereka dicekik oleh bilah angin besar, berubah menjadi potongan daging dan darah yang jatuh. Tidak ada tulang yang tersisa. Ke-9 orang itu terbunuh dengan begitu mudah. Selain kekuatan dahsyat dari mulut angin setan, ada alasan yang lebih penting mengapa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka dan meremehkan kekuatan mulut angin setan. Mereka berpikir bahwa kekuatan mulut angin setan paling banyak 5 atau 6 kali dari kekuatan angin biasa, sehingga mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh. Hal yang sama berlaku untuk 9 orang yang menginjak pedang terbang untuk membunuh Tan Yun. Pedang mereka tergantung di udara, pergelangan tangan mereka berputar satu demi satu dan ruang itu sering bergetar. Ratusan cahaya pedang yang megah menyilang menuju Tan Yun. Ekspresi Tan Yun serius. Tiba-tiba ribuan naga guntur melaju di atas kepalanya dengan aura membunuh, bertabrakan dengan cahaya pedang yang telah dipotong. Sinar pedang menghilang ke udara bersama dengan ratusan naga guntur, dan ratusan naga guntur yang tersisa tiba-tiba berubah menjadi 9 naga guntur dengan panjang 300 meter. 9 naga guntur yang bersinar seolah-olah diberi kehidupan mengunci 9 orang itu dengan kuat. Sebelum naga guntur turun, aura yang kuat itu telah membuat wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh 9 orang itu retak. Ke-9 orang itu melilit diri mereka dengan gelombang kekuatan binatang, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat disuntikkan ke pedang panjang. Dengan tangan kiri di dada menari dengan kecepatan ekstrim, masing-masing menunjukkan teknik terkuat dan meraung. Tiba-tiba, cahaya pedang berwarna-warni dengan aura yang menakutkan menebas ke arah 9 naga petir yang menukik ke bawah. Di mana cahaya pedang lewat, celah spesial seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan yang kacau. Seolah-olah kehampaan itu pecah dengan semburan cahaya pedang yang berwarna-warni. Dengan 9 suara yang mengejutkan, cahaya pedang warna-warni bertabrakan dengan 9 naga guntur. Cahaya pedang itu runtuh. Ke-9 naga guntur tidak dapat menahan serangan itu dan berubah menjadi gumpalan arus listrik yang terbang di seluruh langit, menghilang tak terlihat dalam nafas mereka. "Tan Yun, kamu ternyata tidak lebih dari ini," kata Ding Fu dengan semangat perang yang tinggi. "Jika kamu punya keterampilan lain, silahkan gunakan." Tan Yun menutup telinga terhadap tawa konyol dari 9 orang itu. Sudut mulutnya sedikit terangkat menatap tatapan 9 orang. "Lihat apa yang ada di bawahmu. Tan Yun, kamu telah mencapai titik ini, di mana kamu tidak mampu bermain trik. Apakah kamu masih ingin membodohiku dan menunggu dengan trikmu?" Ding Chuan masih menatap Tan Yun. Di antara 8 orang lainnya, hanya satu yang melirik ke bawah. Tiba-tiba, rambutnya ngeri dan matanya dipenuhi keputusasaan.
Saat 8 murid lainnya menundukkan kepala, mereka berteriak ngeri, "Lari!" Itu 3 kaki di bawah 9 orang, mulut angin setan yang besar seperti jurang yang menatap mereka. Setelah mulut angin menelan dan mencekik 9 orang lainnya di bawah kendali Tanjun, dia diam-diam muncul di bawah mereka. Sekarang ingin melarikan diri, ini sudah terlambat. Saat Tanjun sedang berbicara, mulut angin setan sejauh 300 meter tiba-tiba menelan 9 orang yang baru saja terbang puluhan meter. 9 orang di mulut angin setan membuat jeritan. 8 dari mereka telah mati, hanya Ding Xuan yang masih hidup. Saat mengelak, dia terpotong oleh bilah angin. Ding Xuan berteriak seperti babi. Tanjun segera melesat ke udara, muncul di sampingnya, dan menggunakan mata Dewa Hongmeng pada Ding Xuan. Ding Xuan yang tubuhnya terluka parah, ekspresinya menjadi kusam dan mudah dikendalikan oleh Tanjun. Ada sentuhan kelicikan di mata Tanjun, dan dia memerintahkan, "Saya akan membuka formasi pedang sekarang, dan Anda akan melarikan diri secepat mungkin. Kemudian, beritahu orang yang ingin membunuhku bahwa aku telah terluka parah, dan biarkan mereka datang untuk membunuhku. Apakah kamu mengerti?" Ding Xuan mengangguk dengan ekspresi kusam. Tanjun menyipitkan matanya. "Pergilah. Ingatlah untuk menunjukkan rasa sakit dan berteriak." Tanjun kuat dan tegas, karena begitu banyak orang ingin membunuh dirinya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.